Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah pendidikan dan pengajaran zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan yang dimaksudkan untuk pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pada masa ini, pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah. Gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan modern bagi penduduk Bumiputra antara lain dicetuskan oleh kaum reformer kolonial Belanda itu sendiri, yang diwakili oleh Sjogerdanji, seorang ahli agama Islam dan penasehat urusan Bumiputra, khususnya anak-anak lapisan atas, sehingga pemerintah Belanda dapat mempertahankan kolonialis di Hindia Belanda. Dengan memberikan pendidikan tersebut akan terjalin hubungan akrab antara pemerintah jajahan di bidang spiritual, intelektual, politik dengan golongan atas masyarakat Bumiputra. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mendasarkan kebijakan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputra. Untuk itu, 74 bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, atas dasar itu, maka corak dan sistem pendidikan serta persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh menjadi dua jalur. Di satu pihak diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas, serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi. Dan di lain pihak terpenuhi tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan. Nah, selanjutnya, secara umum sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan, didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi ada 4 macam sekolah pada masa pemerintahan Belanda. Yang pertama yaitu pendidikan sekolah dasar. Nah, ini dibagi menjadi 2, sekolah rendah Eropa dan Inland School atau HIS. Terus ada sekolah rendah dengan bahasa pengantar daerah. Ini ada sekolah Bumiputra, terus ada sekolah lanjutan, lalu sekolah peralihan. Yang ketiga ada pendidikan menengah umum, ada MULO, ada AMS, terus ada Burger School, terus pendidikan kejuruan. Yang keempat sekolah teknik, itu ada pengajaran peniagaan, pengajaran pertanian, dan sekolah tinggi hakim. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pendidikan pada masa Hindia Belanda dirancang terutama untuk kepentingan kolonial dengan tujuan utama yaitu mencetak tenaga kerja yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Yang kedua, sistem pendidikan dibagi berdasarkan golongan sosial dan kebangsaan. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis sekolah utama. Yang pertama, sekolah dengan bahasa Belanda, ELS, HIS untuk golongan elit. Terus sekolah dengan bahasa daerah untuk pribumi biasa, sekolah Bumiputra dan sekolah desa. Terus ada sekolah lanjutan MULO, AMS, dan HBS, sekolah kejuruan teknik, pertanian, hukum, dan lain-lain. Jadi sistem pendidikan ini mencermini kebijaksanaan diskriminatif Belanda yang memberi akses pendidikan berbeda berdasarkan status sosial dan kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.